Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rapper Fatumila dari kelompok 1 dengan NIM 11920700062. Di sini saya akan melanjutkan mengenai pembahasan karakteristik dari ADC. Untuk karakteristik dari ADC itu sendiri, kita tahu bahwa ADC mengubah banyak masukan dan merupakan isyarat analog yang harus disandikan menjadi informasi digital sebelum masukan itu diproses, dianalisa, ataupun disimpan dalam bentuk secara digital. Nah, pengubah mengambil masukan untuk mencobanya dan kemudian memproduksi satu kata digital bersandi yang sesuai dengan taraf dari sinyal analog yang sedang diperiksa. Keluaran digital ini bisa berbentuk berderet atau bit demi bit ataupun berjajar dengan semua bit yang disajikan serentak. Dalam sebagian besar pengubahnya, isyarat harus ditahan mantap selama proses pengubahan. ADC ini memiliki dua karakter prinsip, yaitu kecepatan sampling dan resolusi. Untuk kecepatan sampling satu ADC ini menyatakan seberapa sering sinyal analog dikonversikan ke bentuk sinyal digital. Pada selang waktu tertentu, kecepatan sampling biasanya dinyatakan dalam sampel per second atau SPS. Untuk pembahasan yang selanjutnya, ini merupakan gambar ilustrasi dari bagaimana cara kerja dari ADC atau Analog to Digital Converter, di mana terdapat pada gambar mengenai tipe, cara kerja, blok diagram, dan aplikasi dari Analog to Digital Converter. Dapat dilihat, ini adalah bentuk gelombang dari analog input atau analog signal dari ADC. Untuk selanjutnya akan di-convert ke dalam kode binar yang menunjukkan outputnya berupa digital signal yang dapat dilihat dalam bentuk kode bit ya, ada 0, 1, 1, dan 0. Untuk yang selanjutnya adalah jenis-jenis ADC. Pada jenis-jenis ADC ini terdiri dari 4 macam tipe ADC. Untuk tipe yang pertama ada tipe integrating. Pada tipe integrating ini menawarkan resolusi tertinggi dengan biaya terendah. ADC tipe ini tidak dibutuhkan rangkaian sample hold. Nah, tipe ini memiliki kelemahan yaitu waktu konversi yang agak lama dan biasanya beberapa milidetik. Ini merupakan gambar untuk jenis ADC tipe integrating. Untuk yang selanjutnya adalah tipe yang kedua, yaitu tipe tracking. Pada tipe tracking ini, ADC menggunakan prinsip up-down counter atau pencacah naik dan turun. Binary counter atau pencacah binar akan mendapat masukan clock secara kontinu dan hitungan akan bertambah atau berkurang tergantung pada kontrol dari pencacah apakah sedang naik atau up counter ataupun sedang turun atau down counter. Nah, ADC tipe ini tidak menguntungkan jika dipakai pada sistem yang memerlukan waktu konversi masukan keluaran secara singkat. Sekalipun pada bagian masukan pada tipe ini tidak memerlukan rangkaian sample hold. Untuk ADC tipe tracking dapat dilihat sebagaimana pada gambar. Jadi terdapat komparatornya, kemudian ada up or down counter, kemudian ada kontrol, ada DAC juga. Untuk yang selanjutnya adalah tipe ADC yang ketiga, yaitu ada tipe paralel atau dikenal dengan tipe flash. Nah, tipe ini menunjukkan konversi secara lengkap pada kecepatan 100 MHz dan dengan rangkaian kerja yang sederhana. Nah, sederet tahanan mengatur masukan inverting dari tiap-tiap konverter menuju tegangan yang lebih tinggi dari konverter sebelumnya. Jadi, untuk tegangan masukan atau V inputnya dengan full scale range, komparator dengan bias di bawah V input akan mempunyai keluaran yang rendah. Nah, keluaran komparator ini tidak dalam bentuk binar murni. Satu decoder dibutuhkan untuk membentuk satu keluaran yang binar. Nah, beberapa komparator berkecepatan tinggi dengan waktu delay kurang dari 6 nanosekund banyak digunakan. Oleh karena itu, dihasilkan dengan kecepatan konversi yang sangat tinggi. Nah, jumlah komparator yang dibutuhkan untuk satu konversi N bit adalah 2 pangkat N.
Nah, untuk ADC tipe paralel ini sendiri dapat dilihat pada gambar di mana untuk the number of komparatornya adalah 2 pangkat n min 1 dengan pengkondisian dari input dan output voltage yang nantinya dihasilkan yaitu sebagaimana pada gambar. Untuk tipe yang selanjutnya adalah tipe suksesif. Nah, pada tipe suksesif ini merupakan satu konverter yang paling sering ditemui dalam desain perangkat keras yang menggunakan ADC. Nah, tipe ini memiliki kecepatan konversi yang cukup tinggi, meskipun dari segi harga memang dari ADC ini relatif lebih mahal. Nah, untuk ADC tipe suksesif ini sebagaimana dapat dilihat pada gambar ya. Ini terdapat sama seperti biasanya, ada komparator, ada kontrol logik, ada komparator DAC-nya juga. Nah, prinsip kerja dari konverter tipe successive approximation ini adalah dengan membangkitkan pertanyaan-pertanyaan yang pada intinya berupa tebakan nilai digital terhadap nilai tegangan analog yang dikonversikan. Nah, jadi apabila resolusi ADC tipe ini adalah 2 pangkat n, maka diperlukan maksimal sebanyak n kali tebakan. Adapun untuk penerapan dari konfigurasi pada pin ADC itu sendiri dapat disesuaikan dengan tipe ADC apa yang digunakan. Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya dan untuk pembahasan yang terakhir, maka dapat disimpulkan yang pertama, digital to analog converter atau DAC merupakan sebuah perangkat elektronika yang memiliki fungsi mengkonversi sinyal masukan dalam bentuk digital menjadi sinyal keluaran atau output dalam bentuk analog. Yang kedua, karakteristik dari digital to analog converter diantaranya input digital, satu daya, supply referensi output, offset, serta mulai konversi. Yang ketiga, jenis-jenis digital to analog converter atau DAC adalah binary weighted DAC dan air-to-air ladder DAC. Dan untuk analog to digital converter atau ADC, artinya pengubah dari analog ke digital. Selanjutnya, ADC mengubah banyak masukan dan merupakan isyarat analog yang harus disandikan menjadi informasi digital sebelum masukan itu diproses, dianalisa, ataupun disimpan dalam kalang digital. Dan yang terakhir adalah jenis-jenis dari ADC adalah tipe integrating, tipe tracking, tipe flash atau paralel, dan tipe successive approximation. Untuk sarannya ke depannya pada pemrosesan sinyal DAC beserta ADC terdapat beberapa sistem kontrol dan pengukuran lainnya yang mendukung untuk pengelolaan komputer. Nah, diharapkan ke depannya kajian terhadap DAC maupun ADC ini memfokuskan pada proses kontrol dan transmisi data yang lebih detail, sehingga dapat dilihat dan ditinjau perbedaan antara keduanya, baik dari segi arsitektur maupun secara fungsi DAC atau ADC itu sendiri dalam memproses sinyal, terutama pada bidang telekomunikasi. Dan berikut ini merupakan referensi yang kami gunakan dalam pembuatan makalah kelompok kami. Computers themselves and software yet to be developed will revolution the way we learn, Steve Jobs. So, segitu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila dalam presentasi kami terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.